Selamat pagi, siang, sore Bapak Ibu semua, peserta IBM Business Partner Summit 2021. Selamat datang di acara ini dan perkenalkan nama saya Bimantoro Kusari, saya Product Manager Data Analytics dari PT Niaga Prima Paramitra. Izinkan saya kali ini di kesempatan ini menjelaskan salah satu use case yang pernah kami kerjakan dan ini cukup populer karena memberikan dampak yang lumayan signifikan nih terhadap bisnis. Use case itu bernama Customer 360. Jadi dalam Customer 360 ini kita akan membuat satu hyper personalization secara database dan saya sangat berharap solusi ini bisa memberikan peningkatan business opportunity buat Bapak Ibu semua. Dalam presentasi saya kali ini saya akan menjelaskan apa sih Customer 360, lalu dia itu solusi yang seperti apa dan apa dampak yang bisa diberikan. Di halaman ini Bapak Ibu bisa melihat lukisan karya Leonardo da Vinci berjudul Mona Lisa. Ini salah satu lukisan yang sangat terkenal di dunia. Semua orang ingin melihatnya. Betapa indah lukisan tersebut dan sangat syarat akan makna. Tapi saya ingin Bapak Ibu semua melihat ke sebelah kiri layar Bapak Ibu semua tampilan terpisah dari lukisan Mona Lisa. Tampilan sebelah kiri itu adalah tampilan lukisan Mona Lisa yang terpisah-pisah. Badannya di mana, matanya di mana, tangannya di mana, semuanya terpisah-pisah. Gak nyaman bukannya melihat satu lukisan dengan bentuk yang terpisah-pisah seperti itu. Ini saya namakan sebagai separate view. Lalu kita lihat di sebelah kanan layar Bapak Ibu semua ada gambar Mona Lisa yang sudah utuh. Tentu akan sangat indah dan lebih mudah untuk menikmati satu lukisan kalau semua gambarnya itu menyatu secara utuh. Begitu juga dengan data. Inilah yang akan diciptakan oleh Customer 360 dalam solusinya. Nah, bagaimana sih, apa sih analoginya Mona Lisa dengan Customer 360? Nah, begini penjelasannya. Di halaman ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya adalah separate view dan single view. Di sebelah kiri Bapak Ibu semua, itu ada 3 jenis data. 3 jenis data itu memiliki informasi dan insight di dalamnya. Yang kalau kita analisis datanya masing-masing secara terpisah, tentunya akan menghasilkan insight yang terpisah-pisah juga. Sama seperti lukisan Mona Lisa tadi. Kalau kita lihat matanya, ya kita hanya akan bisa melihat informasi tentang matanya atau karya tentang matanya. Kalau kita lihat badannya, ya kita hanya akan bisa melihat seni tentang badannya. Sama seperti data ini, kalau kita melihat data A, ya yang akan kita analisa insight-nya hanya dari data A saja. Bandingkan dengan gambar di sebelah kanan Bapak Ibu semua yang single view. 3 jenis data kita koneksikan menjadi satu golden records atau satu kesatuan, maka otomatis insight atau informasi yang dihadirkan oleh 3 data itu akan lebih utuh. Ini tidak akan seperti melihat lukisan Mona Lisa yang terpisah-pisah. Ini akan seperti melihat satu lukisan yang insight-nya, yang maknanya sudah utuh. Nah, begitu juga dengan data. Kalau data itu kita perlakukan dengan kita satukan seluruh sumbernya ke dalam satu golden records, maka kita akan bisa melihat insight-nya lebih utuh dan tidak terpisah-pisah. Bapak Ibu bisa melihat satu contoh yang sangat umum yang pernah kami kerjakan. Ini contoh yang sangat umum di industri finansial ya. Di sebelah kiri ada data source. Ada 3 jenis data. Data pertama menggambarkan ada orang namanya John Doe, lalu dia punya record transaction itu $1.000 yang dilakukan di Januari dan April. Lalu perusahaan itu memiliki database kedua yang isinya data demografi. Data demografi itu masih berisikan informasi tentang John Doe yang ada umurnya 35 tahun dan ada profesinya yaitu sebagai entrepreneur. Jadi ini sangat berbeda dengan data pertama yang perusahaan itu miliki. Di-compare dengan data ketiga yang perusahaan itu miliki, namanya masih John Doe, lalu transaksi recordnya itu $1.000, tapi dia melakukan transaksinya di bulan yang berbeda dengan data yang pertama, yaitu di bulan Juli dan Oktober. Ini adalah salah satu contoh di mana 3 sumber data itu memiliki informasi yang berbeda-beda. Lalu apa yang terjadi pada saat disatukan? Kita lihat di gambar tengahnya. Ada satu customer golden records, namanya John Doe. Seperti gambar yang di tengah, Bapak Ibu bisa lihat koneksi 3 sumber data ini akan menghasilkan satu golden records. Informasi utuh tentang siapa John Doe sebenarnya. John Doe adalah seorang entrepreneur yang spend di bank tersebut $2.000 dalam setahun. Dan dia melakukan spending setiap quarter.
Apa yang terjadi jika sebuah bank memiliki informasi utuh terhadap Jondo? Bank tersebut tentu akan lebih bisa memberikan penawaran yang tepat untuk Jondo sebagai pelanggannya. Misalkan, bank itu bisa memberikan penawaran misalkan biaya langganan setiap tahun karena Jondo selalu melakukan transaksi di setiap quarter yang tentu akan boros. Lalu yang kedua, bank tersebut mungkin bisa memberikan mentorship bisnis karena Jondo adalah seorang entrepreneur dan dia rajin melakukan transaksi di bank tersebut. Jadi ini adalah salah satu penawaran yang ditawarkan oleh bank tersebut berdasarkan informasi utuh yang didapat tentang Jondo, dan ini tidak bisa dicapai oleh semua perusahaan kalau dia tidak mengkoneksikan sumber-sumber datanya. Di slide selanjutnya kita akan bahas tentang benefit Customer 360. Ini adalah dua benefit yang Customer 360 bisa hadirkan di perusahaan Bapak Ibu semua. Tentunya dalam bisnis, KPI dalam bisnis itu cuma dua ya. Pertama, meningkatkan pendapatan atau enggak menurunkan biaya atau resiko. Nah, di sini adalah penjelasan tentang bagaimana Customer 360 itu bisa membantu Bapak Ibu semua untuk memaksimalkan pendapatan dengan menciptakan business opportunity. Benefit pertama adalah Bapak Ibu semua dengan solusi ini bisa menghadirkan yang namanya better customer segmentation. Tentu kalau Bapak Ibu hanya mengambil informasi dan mengambil keputusan atau melakukan riset hanya dari satu sumber data, maka informasinya akan sepotong-sepotong. Tapi bisa dibayangkan kalau sumber-sumber data itu disatukan, lalu terdapat satu pola, ada customer segmentasi A, B, C yang masing-masing punya profil masing-masing, itu akan mempermudah Bapak Ibu untuk membuat program marketing yang lebih sesuai untuk mereka. Benefit better segmentation ini relate nih dengan benefit kedua, yaitu kita bisa meningkatkan pendapatan dari tiap customer-nya. Seperti yang tadi Bapak Ibu sudah saya contohkan di kasus Jondo. Kasus Jondo memberikan contoh bahwa setiap customer punya uniqueness-nya masing-masing yang otomatis akan memiliki potensial demand-nya masing-masing. Nah, ini akan sangat membantu Bapak Ibu di perusahaan untuk bisa menentukan penawaran apa sih yang mau kita kasih ke customer itu. Tentunya akan kita bedakan nih penawaran customer segmen A dan customer segmen B. Ini cuma bisa terjadi kalau Bapak Ibu mengkoneksikan sumber-sumber datanya. Lalu ini juga relate nih dengan benefit ketiga, yaitu kalau kita punya segmentasi yang lebih baik terhadap customer kita dan kita bisa mendulang revenue lebih banyak, kita juga bisa membangun yang namanya cross-enabling channel. Kita bisa memanfaatkan berbagai channel marketing atau channel sales untuk meningkatkan revenue. Misalkan, Bapak Ibu dalam satu grup perusahaan, ada yang insurance, ada yang banking, ada yang multi-finance. Bapak Ibu bisa meng-capture profile customer mana yang punya interest di multi-finance, tapi dia belum punya layanan multi-finance. Tapi datanya itu sudah dimiliki di layanan insurance. Maka Bapak Ibu bisa mengandalkan layanan insurance Bapak Ibu untuk menawarkan multi-finance. Jadi ini kan sebenarnya cross-selling, upselling. Dan sekali lagi, itu nggak mungkin didapatkan kalau Bapak Ibu tidak mengkoneksikan sumber datanya nih gitu. Nah, di slide selanjutnya, saya akan menggambarkan benefit dari mengurangi cost dan mengurangi resiko. Benefit pertama adalah kita bisa lebih murah untuk menciptakan yang namanya up-to-date customer records. Dalam technical things ya, technical stuff, kita tahu bahwa melakukan updating data customer itu adalah effort tersendiri yang berbeda dari pengelolaan database dan sebagainya. Itu adalah effort tersendiri yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dan setiap effort pasti akan berbanding lurus sama naiknya cost yang kita butuhkan. Nah, dengan kita memiliki Customer 360 solution, kita akan secara otomatis nih mengkoneksikan sumber-sumber data itu yang otomatis nanti akan ada dalam satu golden records, yang golden records itu sudah berisikan data yang paling up to date. Jadi ini satu solusi yang bisa memberikan benefit marketing tapi juga bisa mengurangi cost operasional. Lalu benefit kedua dari reducing cost dan resiko adalah mengurangi fraud. Apa nih hubungannya sama mengurangi fraud? Fraud di sini kan artinya bagaimana kemampuan perusahaan untuk menemukan pola-pola penipuan. Nah, pada saat kita mau mengkoneksikan beberapa sumber data customer kita ke dalam satu golden records, kita bisa tahu potensi customer, potensi profile mana yang bisa melakukan fraud dan mana yang tidak. Tentunya ini akan mengurangi resiko Bapak Ibu tidak harus menunggu fraud terjadi lalu baru melakukan action.
Jadi kita bisa melakukan pencegahan sebelum fraud itu terjadi dengan kita memahami pola customer kita, dengan kita melakukan koneksi antar data yang kita punya. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke case study yang pernah NPP lakukan. Oke, di slide ini saya akan menunjukkan bagaimana NPP pernah mendeliver solusi Customer 360 di salah satu klien kami. Untuk informasi Bapak Ibu semua, klien kami ini adalah salah satu grup yang berisikan perusahaan finansial di bawahnya. Jadi ada anak perusahaan yang bermain di ranah insurance. Ada perusahaan yang bermain di ranah multi-finance. Ada perusahaan yang bermain di ranah koperasi. Pokoknya anything relate to the financial industry. Dan masalah mereka adalah sebagai grup, mereka belum bisa memetakan profil customer perusahaan ini seperti apa. Sehingga program marketing insurance berjalan sendiri, program marketing multi-finance berjalan sendiri, dan program marketing anak perusahaan lainnya berjalan sendiri juga. Nah, ini otomatis kan akan menambah cost marketing ya. Jadi yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah mereka mengkoneksikan beberapa sumber data. Semua sumber data yang ada di anak perusahaan menjadi satu golden records di grup. Yang itu dilakukan dengan tujuan untuk gimana caranya kita bisa membuat program marketing yang lebih efektif, cross-selling, upselling. Lalu kita bisa mengurangi biaya riset untuk kita bikin program marketing yang tadi untuk cross-selling dan upselling. Jadi ini masih sama narasinya seperti slide sebelumnya, yaitu maximizing revenue dan reducing cost. Lalu setelah dilakukan penerapan solusi Customer 360 di klien kami, impact yang paling terasa ada dua. Yang pertama, revenue-nya meningkat karena perusahaan itu sekarang bisa menawarkan multi produk dalam satu penawaran. Jadi misalkan klien insurance-nya itu juga bisa ditawarkan multi finance. Tapi yang ditawarkan multi finance itu hanya klien-klien yang dinilai berpotensi berdasarkan golden records. Lalu benefit kedua yang dirasakan, dampak kedua yang dirasakan adalah terjadinya penurunan cost untuk marketing nih. Karena satu cost marketing itu sudah di-cover oleh satu solusi IT dalam tanda kutip. Jadi ini sebenarnya solusi teknologi, tapi langsung punya dampak nih ke marketing. Nah, itu use case yang pernah kami kerjakan. Di slide selanjutnya, saya akan menggambarkan bagaimana IBM Cloud Pak for Data atau ICPD, salah satu program unggulan IBM di bidang data analytics, itu bisa memprovide solusi Customer 360. Di slide ini akan menggambarkan bagaimana journey to AI, journey to artificial intelligence, yang solusi di dalamnya adalah Customer 360. Jadi IBM Cloud Pak for Data itu memiliki 4 sequence bagaimana satu perusahaan itu bisa menuju AI, atau dalam kasus ini menuju solusi Customer 360. Yang pertama adalah collect, yang kedua adalah organize, yang ketiga adalah analyze, yang terakhir adalah infuse. Di proses collect, IBM Cloud Pak for Data memastikan seluruh data dari berbagai data source itu bisa diambil, itu bisa terakses oleh satu sistem, yaitu si ICPD itu sendiri. Lalu di proses organize, data-data yang sudah accessible tersebut akan dimasukkan ke dalam satu golden records, akan diorganize menjadi satu single view, yang nanti akan dilakukan predictive analytics-nya di proses analyze. Jadi kita di situ bisa memprediksi ada berapa cluster, lalu churn prediction, lalu kira-kira personalized marketingnya seperti apa, itu ada di proses analyze yang dilakukan oleh data scientist. Lalu kalau Bapak Ibu memiliki application core yang berhubungan dengan pelanggan, kita bisa infuse aplikasi itu dengan proses infuse di ICPD. Yang detailnya akan saya jelaskan produk-produknya apa saja di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini adalah gambaran-gambaran produk yang bisa dipakai dalam setiap sequence ICPD. Jadi di collect untuk memastikan datanya itu accessible, kita bisa menggunakan misalkan DB2 Warehouse yang nanti akan kita gunakan sebagai database untuk mengambil berbagai data dari application core misalkan. Lalu di proses organize, kita bisa menggunakan Watson Knowledge Catalog atau Open Source Management. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita menciptakan satu single view dari data source yang sudah kita collect nih di proses DB2 Warehouse-nya misalkan. Lalu setelah datanya sudah terorganize, sudah menjadi satu single view, akan kita naikkan sequence-nya ke proses analyze dengan menggunakan misalkan Watson Studio atau Watson Machine Learning, yang tujuannya untuk melakukan predictive analytics. Customer mana sih yang harus ditawarin produk ini? Customer mana sih yang kira-kira bakal churn? Customer mana sih yang kira-kira bakal loyal? Nah, itu semua di proses analyze.
Bapak Ibu semua, tidak terasa itu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat informasinya, dan jika ada yang tertarik untuk mendalami bagaimana solusi Customer 360, bisa kunjungi booth kami dan melakukan chat terhadap call center kami yang sudah standby di booth. Terima kasih semuanya, selamat pagi.